Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yakni tentang zat aditif dan zat adiktif. Nah, walaupun kedengarannya itu sama, tapi dua kata ini tuh sebenarnya berbeda. Oke, sebelumnya kita intro dulu. Jadi, Bu pengen tahu pengetahuan kalian. Kalian pernah nggak makan asin? Makan ikan asin. Kok makan asin sih maksud? Makan ikan asin. Nah, kita tahu bahwa ikan asin ini merupakan ikan hasil tangkapan nelayan yang digarami, kemudian dijemur di bawah terik matahari supaya apa? Tujuannya supaya awet. Nah, dengan metode pengawetan ini, daging ikan yang biasanya itu membusuk dalam waktu yang sangat singkat dapat disimpan di suhu kamar untuk jangka waktu berbulan-bulan meskipun harus dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup rapat. Jadi, fungsi kenapa kok diasinkan? Karena supaya dia itu nggak busuk, supaya dia itu awet gitu. Nah, biasanya juga daging ikan yang diasinkan ini terhindar dari kerusakan fisik nih. Contohnya akibat infeksi serangga, ada ulat, dan beberapa jasad renik rusak lainnya. Nah, ikan asin ini nantinya akan berhubungan dengan zat-zat yang akan kita pahami. Mungkin di sini bukan orang ada yang nggak suka pantai atau bukan orang pesisir. Jadi contohnya di gambar ini. Jadi contohnya di gambar ini, ketika kalian SD atau ketika pembelajarannya bukan daring tapi luring, apakah kalian pernah membeli, sewaktu-waktu membeli jajanan di luar seperti ini? Biasanya kalau di sini bilangnya apa ya? Kalau ibu di Situbondo itu biasanya bilangnya paman. Paman-paman beli gitu. Tapi kalau di Jember bilangnya tuh le. Le, tuku le gitu. Nah, nih. Ketika kita apa sih yang apa sih alasan hasrat kita itu ingin membeli pedagang-pedagang yang di pinggiran gitu? Mungkin kalau misalnya cewek-cewek gitu ya, biasanya pentol, terus cabenya dimerahin gitu ya, terus dikasih saus biar lebih menyala warnanya gitu. Terus dimakan, kok enak, kok lezat. Nah, mereka ini memiliki tampilan dan rasa makanan yang rasanya menurut kita itu lezat dan juga menarik gitu. Nah, padahal kita tahu bahwa menarik dan lezatnya itu ada sesuatu yang dicampurkan oleh pedagang-pedagang yang berjualan di pinggir jalan gitu. Kalian tahu nggak zat-zat apa sajakah yang dimasukkan ke dalam makanan atau minuman yang kita beli di pinggir jalan? Nah, ini juga berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari. Gitu. Ini ya. Apakah kalian sadar bahwa kesehatan tubuh kalian ini juga dipengaruhi atau ditentukan oleh makanan dan minuman yang kita konsumsi selama sehari-hari gitu. Nah, makanan yang baik itu dapat ditinjau dari cara mendapatkannya. Terus ada kandungan gizi seperti yang telah kita pelajari di bab sebelumnya, juga dampak terhadap tubuh. Nah, makanan dan minuman yang kita masukin ke dalam tubuh kita apabila menggunakan cara yang salah, maksudnya apabila kita salah pilih, nah itu akan berdampak fatal di kemudian hari. Dan yang terkena itu dampaknya pasti tubuh kita kan, karena kita yang makan, ya kita yang dapat dampaknya gitu. Nah, perlu kita ketahui bahwa makanan minuman yang mengandung zat berbahaya ini
Dia itu biasanya ada 5P. Jadi ada pengawet, pemanis, ada pewarna, ada juga perasa, terus ada pengembang juga gitu. Nah, apabila konsumsi secara terus-menerus, itu akan berdampak buruk. Misalnya ginjalnya bermasalah, hatinya bermasalah gitu. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita lihat sekilas, itu pasti kita tuh kayak ngiler gitu. Enak. Itu kayak manis-manis, seger-seger. Warnanya mencolok banget gitu. Nah, ketika kita memilih makanan, maka kita akan memilih makanan yang apa ya? Yang kita rasa apa ya? Yang membuat kita tertarik gitu maksudnya. Karena mungkin rasanya lebih lezat, kemudian warnanya lebih menyala-nyala, terus ada aroma atau baunya itu yang menggugah selera, atau kemasannya yang menawan. Nah, agar memenuhi tujuan tersebut, membuat makanan atau produsen itu menambahkan zat-zat tertentu yang disebut sebagai zat aditif. Jadi, zat yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman itu disebut untuk tujuan tertentu itu disebut sebagai zat aditif gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah boleh kita memakan makanan yang menurut kita baik asalkan dia itu ada kandungan gizinya. Seperti yang kita pelajari di bab sebelumnya. Jadi nilai kandungan gizinya itu cukup untuk tubuh kita. Terus dia itu dampaknya positif, nggak negatif untuk tubuh kita dan lain sebagainya gitu. Ini ya. Dan selain ada zat pewarna, pemanis, penyedap, khususnya dalam makanan dan minuman, ternyata ada pula zat-zat makanan dan minuman yang harus dihindari, misalnya alkohol. You know lah, alkohol itu kan digunakan untuk kesehatan. Masa iya sih diminum gitu? Nah, zat-zat yang dapat menyebabkan orang menjadi ketagihan, maksudnya ketika digunakan sekali, maka orang tersebut akan meminta lagi, terus seterusnya sampai dia itu ketagihan dan membuat orang tersebut itu kalau nggak ada barang itu, dia itu kayak nggak bisa hidup gitu. Nah, itu zat-zat yang dapat menyebabkan orang yang ketagihan seperti itu dinamakan zat aditif gitu. Nah, tadi zat aditif merupakan zat-zat tambahan untuk tujuan tertentu, sedangkan zat adiktif dia itu merupakan zat-zat yang menyebabkan orang menjadi ketagihan, gitu ya. Ini, zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan gitu. Nah, penambahan zat aditif itu ada tujuannya yaitu memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan juga memperpanjang daya simpan atau awet gitu ya. Selain itu, penambahan zat aditif juga dapat meningkatkan nilai gizi makanan, minuman seperti penambahan protein, mineral, dan vitamin gitu. Ya, asalkan kalian tahu mana makanan dan minuman yang baik untuk kalian dan mana yang enggak gitu. Jadi, zat aditif ini ada baik dan buruknya gitu. Ini mungkin bisa dijadikan tugas ya. Nih, berdasarkan fungsinya, aditif pada makanan dan minuman dapat dikelompokkan menjadi ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi gitu ya. Berdasarkan asalnya, aditif makanan dikelompok menjadi dua, yaitu ada alami dan juga ada yang buatan. Nah, kalau yang alami-alami ini seperti apa ya, bahannya dari alam itu insya Allah baik. Tapi kalau udah buatan, kayak buatan dari manusia itu sebaiknya dihindari gitu. Ini ya, zat aditif alami, dia itu merupakan zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup. Misalnya, zat pewarnanya itu dari tumbuhan. Adakah? Ada, jangan ditanya. Penyedap dari daging hewan, pengental dari alga, dan lain sebagainya.
Nah, zat-zat aditif yang alami ini umumnya tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan bagi kesehatan kita. Nah, sebaliknya, zat aditif buatan dia itu kalau kita konsumsi secara terus-menerus melebihi jumlah yang diperbolehkan, maka dia akan dapat membahayakan kesehatan kita. Nah, zat aditif buatan ini diperoleh atau didapatkan melalui proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya itu berasal dari bahan-bahan kimia gitu. Misalnya bahan pengawetnya dari asam benzoat, pemanis buatannya itu dari sakarin gitu, pewarnanya dari tartrazin dan lain sebagainya. Dimana boleh zat aditif buatan ini boleh kok digunakan, tapi dengan catatan jumlah atau porsinya itu sesuai dengan yang diperbolehkan dan sesuai dengan fungsinya gitu. Nah, penyalahgunaan pewarna buatan seperti bahan pewarna tekstil yang digunakan sebagai pewarna makanan ini sangat berbahaya untuk kesehatan dalam tubuh kita gitu. Jadi, hati-hati pada makanan atau minuman yang warnanya mencolok. Kenapa? Karena bisa jadi pewarna tekstil dan pewarna makanan, kalau kalian tahu, dia akan berbeda. Berbedanya dari segi harganya. Dimana kalau pewarna tekstil itu lebih murah. Jadi 1.000 itu mungkin udah bisa dapat banyak gitu. Tapi kalau pewarna makanan itu ya 1.000 paling nggak boleh ya, minimal 5.000 lah gitu. Bagi kalian yang suka memasak gitu. Nah, kebanyakan penjual kan pengennya untung sih, nggak pengen rugi gitu. Apalagi makanan atau minuman yang dia jualkan itu sudah enak, terlihat menarik, dan juga lebih murah gitu. Nah, itu kan lebih banyak ditertarik oleh masyarakat gitu daripada dia beli yang mahal atau apa, padahal itu baik buat kesehatan kita. Tapi karena mahal, nanti masyarakat pada nggak mau, sedangkan saingannya udah banget gitu. Jadi harus pandai-pandai memilih. Gitu. Nah, ini contohnya pewarna ya. Pewarna merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman supaya menarik. Nah, pewarna ini ada alami sama buatan. Nah, kalau yang warna hijau itu biasa dari daun pandan atau dari daun sudi. Kalau warna merah itu biasanya dari stroberi gitu. Nah, pada saat ini masyarakat ini dapat menggunakan pewarna buatan yang mudah dibeli pasaran, pewarna alami. Umumnya itu aman untuk kesehatan, sedangkan kalau yang pewarna buatan ini apabila disalahgunakan maka dia akan membahayakan bagi kesehatan. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa makanan atau minuman yang kita konsumsi dia itu mengandung pewarna yang aman dan sehat bagi tubuh gitu. Ini Waalaikumsalam. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit iklan ya. Nah, ini gimana sih caranya kita pengen tahu kalau makanan dan minuman kita itu warnanya itu aman untuk tubuh kita. Jadi ini ada percobaan. Kalau kalian mau nyobain, nggak apa-apa. Ini misalnya bahan makanan atau bahan makanan yang berwarna yang akan diuji ada saus, cincau, cendol, dan jajanan berwarna lain, itu masanya sekitar 50 gram, di mana kalian harus menyiapkan sebuah air, yaitu sebesar 50 ml, mortar dan alu. Mungkin kalian bisa searching di ini ya, di Google. Terus ada juga pipet, ada benang wol putih atau katun, ada kaki tiga. Kaki tiga ini dia itu kayak penopang buat gelas yang dipanasi gitu. Ada kawat kasa, pemanas bunsen atau spiritus, ada gelas kimia sama sabun cuci. Apa yang harus kalian lakukan? Ini sediakan gelas kimia dan jumlah bahan yang akan diuji
dimasukkan sekitar 5 gram bahan makanan yang akan diuji dengan airnya 10 ml. Jika bahan itu tidak mudah bercampur, dihaluskan dulu dengan mortar. Mortar itu kayak ulek-uleknya ulek-uleknya di lab yang warna putih. Itu biasanya dibuat numbuk obat gitu. Terus celupkan beberapa potongan benang wol ke dalam masing-masing gelas kimia. Kemudian dipanaskan sampai campuran gelas tersebut mendidih. Bila mendidih, angkat gelas kimia tersebut dari api. Perhatikan, ini hati-hati kalau menyalakan api ya. Biarkan campuran dalam gelas kimia sampai benar-benar dingin. Ambil benang wol yang telah dicelupkan pada larutan bahan makanan. Amati dan catat warnanya. Kemudian cucilah benang wol tersebut dengan sabun cuci. Bandingkan hasil pengamatan sebelum benang dicuci dan setelah dicuci. Ini ya bahannya apa yang tadi yang dibakar dicampurin gitu. Terus warna benang wol sebelum dicuci, misalnya warnanya putih ya. Terus apakah warnanya hilang atau warnanya tidak hilang gitu. Biasanya kalau warna alami dia itu warnanya akan hilang gitu. Kalau pewarna yang buatan dia sulit untuk hilang gitu. Ini ya. Pewarna alami seperti kita tahu pewarnanya itu diperoleh dari alam, misalnya bisa dari tumbuhan dan juga ada hewan. Misalnya untuk warna hijau ada daun suji atau daun pandan. Dan daun pandan atau daun suji ini selain memberi warna, dia itu juga memberikan aroma, gitu ya. Terus ada juga stroberi atau buah naga, itu biasanya warnanya warna merah, gitu ya. Nah, pewarna alami dia itu memiliki keunggulan yaitu dia itu lebih sehat dan tidak menyebabkan efek samping apabila dikonsumsi dibanding dengan pewarna buatan. Namun pewarna alami ini memiliki beberapa kelemahan yaitu cenderung memberikan rasa dan juga aroma khas yang tidak diinginkan gitu. Warnanya mudah rusak karena pemanasan yang terlalu panas dan warnanya kurang kuat gitu dan jenisnya juga terbatas gitu. Ini ya contoh pewarna alami. Kalau misalnya kalian pengen warnanya ungu, bisa pakai buah murbe atau buah anggur. Kalau kuning, biasa pakai kunyit. Ada orange, pakai wortel. Ada green, bisa pakai daun suji daun pandan. Ada brown, bisa pakai kakao. Ada red, bisa pakai buah naga strawberry. Bisa pakai arang, tapi tidak dianjurkan ya. Atau kalau misalnya mau hitam itu biasa pakai cumi ya itu. Terus selanjutnya ada pewarna buatan yaitu VS-nya ya. Warna VS dari pewarna alami, di mana pewarna buatan ini diperoleh melalui proses reaksi atau sintesis dari bahan kimia gitu. Jadi dia itu menggunakan bahan yang berasal dari kimia yang disintesis gitu. Dia itu struktur kimianya itu hampir mirip dengan struktur kimia warna alami. Misalnya apokaroten yang mempunyai warna orange, jadi dia itu mirip dengan warna wortel, dan beberapa bahan pewarna sintetis lainnya itu dapat menggantikan pewarna alami. Di mana pewarna sintetis ada yang dibuat khusus untuk makanan dan ada pula untuk industri tekstil dan juga cat. Nah, ini contohnya biru ada Brilliant Blue FCF, kuning Tartazine, orange Sunset Yellow FCF, hijau Fast Green FCF, dan merah Allura Red. Gitu ya. Mungkin bisa jadi keluar di PS. Oke. Nah, untuk saat ini sebagian besar orang itu lebih senang menggunakan pewarna buatan daripada pewarna alami. Kenapa? Karena bahan pewarna buatan yang dipilih ini memiliki beberapa keunggulan daripada pewarna alami. Jadi mungkin kekurangan-kekurangan yang ada di pewarna alami itu di cover sama pewarna buatan gitu, di mana harganya lebih murah, itu lebih praktis, dan warnanya lebih kuat, jenisnya lebih banyak gitu. Sedangkan pewarna alami kan hanya terbatas gitu ya. Warnanya tidak mudah rusak karena pemanasan. Nah, untuk menggunakan bahan pewarna buatan ini pada makanan, dia itu harus melalui pengujian yang ketat untuk kesehatan konsumen gitu. Jadi ada limited color atau certificate color di mana
Dan ini ya, gambar 5.4 ini merupakan contoh pewarna makanan dalam kemasan yang telah diizinkan pemakainya. Mana 5.4? Oh ini. Itu udah dibolehin gitu. Bentar ya. Oke, jadi sebelumnya ada beberapa penjelasan tentang pewarna alami yang belum saya jelaskan, yaitu di mana di sini terdapat beberapa contoh pewarna alami yang sering digunakan oleh manusia selain dari ini ya. Jadi ada nama antosianin nih. Nah, antosianin ini apa? Antosianin ini merupakan pewarna alami yang dia itu memberikan warna oranye, merah, dan juga biru. Di mana warna-warna ini itu dapat ada di buah anggur, stroberi, apel, dan juga bunga. Di mana antosianin ini dia itu merupakan zat pewarna alami yang mudah larut dalam air dan juga stabil dalam suasana asam. Nah, pemakaian dari antosianin sendiri dia terbatas karena hanya ada pada bahan yang bersifat asam. Selanjutnya ada karotenoid. Nah, karotenoid ini memberikan warna kuning, merah, dan juga oranye. Nah, secara alami tadi bisa terdapat di kalau orange kuning gitu kan ada di warna kunyit. Oh, nah di sini tuh ada beberapa, yaitu ada di wortel, tomat, minyak sawit, jagung, dan juga ikan salmon. Nah, di dalam kandungan karotenoid ini, dia tuh memiliki kandungannya gitu. Memiliki, mohon maaf, baterainya lemah, sebentar ya, ibu resum dulu, kayak paus. Oke, gue lanjutkan. Nah, karotenoid ini banyak jenisnya, di mana dia itu ada terdiri dari beta karoten, warna oranye yang kekuningan, dan juga santin, warna merah. Nah, karotenoid ini dia itu mudah bereaksi dengan oksigen dan tidak larut dalam air, dan juga dapat larut dalam minyak. Nah, contoh bahan makanan yang sering menggunakan warna karotenoid adalah ada margarin, keju, sup, puding, es krim, dan juga mie. Gitu. Nah, selain beta karotin, batas ambang karotenoid itu antara 1 sampai 10 part per million. Jadi, bagian per juta. Nah, adapun penggunaan beta karotin ini tidak terbatas. Selanjutnya ada klorofil. Klorofil, di mana dia ini kita tahu bahwa klorofil ini kan merupakan zat hijau daun. Nah, berarti dari sana berarti dia merupakan pewarna alami untuk sebagai warna hijau gitu. Yang terhadap asam dan juga cahaya. Nah, secara alami klorofil ini dapat diperoleh dari daun yang berwarna hijau, misalnya tadi daun suji dan juga daun pandan. Nah, klorofil ini sudah digunakan manusia sejak zaman dahulu kala. Selanjutnya ada kurkumin. Kurkumin ini merupakan warna alami dari kunyit atau Zingiberaceae. Warna ini digunakan untuk makanan atau minuman yang tidak beralkohol, misalnya nasi kuning, tahu, dan juga sari buah. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pewarna sintetis ya. Oke, pewarna sintetis ada biru berlian atau biru, misalnya ditambahkan ke es krim atau kapri kalengan, coklat hati, ada eritrosin merah atau hijau CFC hijau, kuning FCF kuning gitu. Oke, mungkin ini dulu karena tadi udah keputus ya. Mohon maaf ada banyak iklan yang lewat. Kita lanjutkan ke video selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.